Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Hasib Saifuddin, kedua Rosiana Oktavista, yang ketiga Sofia Rahma Dwi Astuti, ingin sedikit mempresentasikan tentang ta'arud al-adilah atau bahasa Indonesianya pertentangan antara dalil syara. Yang pertama, pengertian menurut Abdul Wahab Qalab. Secara bahasa, ta'arud berarti bertentangannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah, ta'arud adalah bertentangannya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Sedangkan adilah adalah jamak dari dalil, berarti alasan, argumen, dan dalil itu sendiri. Menurut terminologi pakar ulama fikih, ta'arud mempunyai beberapa pengertian, diantaranya yang pertama menurut Asy-Syaukani. Dalam karya monumentalnya Irsyad al-Fuhul menjelaskan berarti salah satu dari dua dalil menunjukkan pada hukum suatu peristiwa tertentu, sedangkan dalil yang lain menunjukkan hukum yang berbeda dengan itu. Cara penyelesaian ta'arud al-adilah menurut ulama Hanafiyah, jika terjadi ta'arud al-adilah maka penjelasannya dapat ditempuh melalui yang pertama nasah. Di sini seorang mujtahid dituntut untuk mencari sejarah dari dua dalil syar'i tersebut. Apabila dapat diketahui secara pasti mana dalil yang lebih dulu datang dan mana yang terakhir datang, maka dilakukan voting bahwa dalil yang datang belakangan itu menasah dalil yang datang terlebih dahulu. Yang kedua, tarjih. Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Yang ketiga, al-jam'u wa al-taufiq, yaitu mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Sebab mengamalkan dua dalil yang bertentangan itu lebih baik daripada meninggalkan keduanya. Yang keempat, tasakut, yakni meninggalkan kedua dalil tersebut dan berijtihad dengan dalil yang kualitasnya lebih rendah. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, sebagaimana dijelaskan oleh Wahab Zuhaili, cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan ta'arud al-adilah adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-jam'u wa al-taufiq, yaitu mengkompromikan jika memungkinkan, yang tadi yang di atas. Yang kedua, tarjih. Jika cara pertama tidak mungkin untuk dilakukan, maka cara selanjutnya yaitu ditempuh dengan cara tarjih. Yang ketiga, nasah. Yang keempat, tasakut. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu nasah mansuh. Pengertiannya, kata nasah sendiri mempunyai banyak makna. Dari segi etimologi, kata ini dipakai untuk beberapa pengertian. Yang pertama, pengertiannya penghapusan. Yang kedua, pemindahan. Yang ketiga, pengubahan atau penggantian. Yang keempat, pengalihan. Berkaitan dengan pengertian tersebut, maka nasah isim fa'il diartikan sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, memalingkan. Sedangkan mansuh isim maf'ulnya adalah sesuatu yang dibatalkan, dihapuskan, dipindahkan, diganti, dan dipalingkan. Rukun nasah. Rukun nasah itu ada 4. Yang pertama, adat nasah. Yang kedua, nasih, adalah dalil yang kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. Yang ketiga, mansuh, yaitu hukum yang dibatalkan, dihapuskan, dan dipindahkan. Yang keempat, mansuh anhu, yaitu orang yang dibebani hukum. Syarat-syarat nasah. Yang tadi rukun, sekarang syarat-syarat. Syarat-syaratnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama, yang dinasah adalah hukum syara', yaitu hukum yang bersifat alamiah, bukan dalil akal dan bukan pula yang menyangkut akidah. Yang kedua, dalil nasah yang menjelaskan tidak berlakunya dalil terdahulu.
itu datang secara terpisah dan terkemudian dari dalil mansuh. Yang terakhir, dalil hukum yang dinasahkan mansuh tidak menunjukkan berlakunya. Jenis-jenis nasah mansuh. Yang pertama, nasah Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, nasah Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang ketiga, As-Sunnah dinasahkan dengan Al-Quran. Yang keempat, As-Sunnah dinasahkan dengan As-Sunnah. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Dilanjut oleh teman saya.